Blok hunian warga binaan kasus narkotika Lapas Kelas 2B Panyampungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara dirazia ditemukan senjata tajam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan Loka Praja Samraksana saat peringatan Hari Bayangkara ke-80. Israel menargetkan pemimpin Iran Mojtaba Khomeini sebagai operasi militer. Halo, selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Rabu 1 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ismail. Informasi pertama pemirsa, kabel utilitas semeraut dan menjuntai ke jalan di ruas Jalan Peta Utara dan juga Peta Barat Kalideres, Jakarta Barat sejak setahun lalu. Tumpukan kabel di pinggir jalan ini mengganggu pengendara dan juga aktivitas warga. Aliran kabel utilitas semeraut hingga menjuntai ke jalan di Jalan Peta Barat dan Peta Utara Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 30 Juni 2026. Tak hanya di trotoar jalan, tumpukan kabel menumpuk di bagian tiang listrik dan menempel di pepohonan jalan. Menurut warga, kabel utilitas sudah semeraut sejak 1 tahun terakhir. Kabel-kabel ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, terutama pejalan kaki dan pengendara motor. Kesemerautan kabel kerap menimbulkan korsleting listrik, dikhawatirkan bisa menelan korban jiwa. Semeraut udah berapa lama, Pak? Setahunan. Udah setahun? Ya. Terus ini udah ada korban jiwa belum? Belum, Bang. Belum. Oke, ini udah ada yang ngelapor belum? Belum. Belum ada yang lapor, Bang. Belum ada yang ngelapor. Terus harapannya? Harapannya semoga segera dirapikan sih. Ke pihak terkait gimana untuk aduan masyarakat? Abang udah pernah ngelapor? Belum, Bang. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat bisa menyelesaikan permasalahan kabel semeraut dan menjuntai karena membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang maling spesialis kendaraan bermotor atau curanmor dipukuli warga lantaran tertangkap tangan saat beraksi. Pelaku berkicau mencuri karena terdesak ekonomi demi membiayai sekolah anak. Aksi seorang maling spesialis kendaraan bermotor atau curanmor berakhir di tangan warga. Sang maling tertangkap tangan sedang mencuri sepeda motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Perbuatan pelaku menimbulkan kecurigaan saat itu pelaku mendorong sepeda motor. Pelaku berinisial ADP berusia 32 tahun sempat kena bogem mentah warga sebelum diselamatkan oleh petugas Polsek Pesanggerahan. Hasil pemeriksaan, polisi menemukan obeng tespen diduga digunakan membobol kunci kontak sepeda motor. ADP berkicau sudah mencuri 2 unit sepeda motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD dengan harga sekitar 3 juta rupiah per unit. Hasil penjualan untuk menutupi kebutuhan ekonomi, terutama biaya sekolah anak. Pencurian ini terjadi pada Kamis pagi 25 Juni 2026. Adanya laporan polisi warga masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian unit reskrim Polsek Pesanggerahan dipimpin oleh Kanit Reskrim, Bapak Ibtu Siswanto, melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli wilayah dengan lokasi di Jalan Mede, Kelurahan Petualang Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat sedang melakukan patroli, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di depan rumah warga sedang mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha. Setelah dikembangkan, ternyata sinkron dengan data awal yang pertama dari metode SCI tersebut. Nah, setelah itu pelaku dalam saku celana ditemukan berupa 1 buah obeng taspen diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Pesanggerahan demi mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Polisi menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkirkan kendaraan sepeda motor dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan 110. Terima kasih atas kehadiran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Petugas gabungan merazia blok hunian warga binaan kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah benda tajam seperti silet, pisau cutter, dan juga paku.
Barang-barang ini berpotensi membahayakan keamanan lapas. Blok hunian warga binaan kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara digeledah pada Selasa malam 30 Juni 2026. Penggeledahan ini melibatkan puluhan petugas lapas dibantu personil TNI dan Polri. Razia ini dilakukan secara mendadak. Sebelum pemeriksaan, petugas memberikan arahan kepada warga binaan agar tetap tenang dan kooperatif selama proses penyisiran. Satu persatu kamar hunian diperiksa. Hasilnya petugas tidak menemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal. Petugas mendapati sejumlah benda tajam, diantaranya silet, pisau cutter, paku, serta barang-barang lain berpotensi digunakan untuk tindakan membahayakan. Selanjutnya seluruh barang hasil razia didata dan diamankan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Bahtiar Sitepu menegaskan razia akan terus dilaksanakan secara berkala dan insidental guna mencegah peredaran narkotika serta masuknya berbagai barang terlarang yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Para gabungan antara Polri dengan TNI dan juga awak media, sendok, pisau, dan juga mancis, kartu-kartu dan juga telepinggang ini. Untuk HP itu tidak ada dan narkoba juga tidak ada. Seminggu sekali kita rutin datang dan nanti ke depannya juga untuk memperkuat pengawasan daripada untuk tidak masuknya narkoba dan HP ilegal ke dalam, kita akan bekerja sama dengan TNI Polri dan juga media supaya terkesan tidak ada dusta di antara kita. Ya, beda-beda kamar. Mana yang kita potensi yang kita curigai itu langsung kita razia. Langkah preventif ini diharapkan bisa menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas kelas 2B Penyambungan secara berkelanjutan, sekaligus menutup celah terjadi pelanggaran di masa mendatang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPR RI menyoroti status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Komisi 10 DPR RI ini mendesak pemerintah menghapus skema tersebut dan mengangkat seluruh P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, seiring upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan ratusan ribu guru di Indonesia. DPR menyoroti status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K paruh waktu. Menurut DPR, pemerintah perlu segera menyelesaikan status P3K paruh waktu hingga kini masih menimbulkan ketidakpastian bagi para guru. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Lebih jauh lalu mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dikenal pembagian P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Karenanya Komisi 10 mendorong agar seluruh P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu sehingga memperoleh kepastian status dan hak yang sama sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah segera membuka formasi baru untuk menutup kekurangan lebih dari 561.000 guru di berbagai daerah. Berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah, terdapat sinyal positif bahwa pemenuhan kebutuhan guru akan dimulai secara bertahap pada tahun 2026 dengan target awal memenuhi setidaknya separuh dari total kebutuhan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, tidak mengenal paruh waktu maupun penuh waktu. Tapi usulan kami, melihat kondisi fiskal hari ini, satu, segera pemerintah mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Dan status P3K ini tidak boleh ada penuh waktu dan paruh waktu lagi, tapi P3K. Nah, kemudian yang kedua, kita masih kekurangan guru 561.000 lebih guru. Saya sudah diskusi dengan Mendikbudrismen bahwa satu-satunya cara hari ini adalah dengan cara membuka formasi untuk kekurangan guru tersebut. Selain mendorong kapasitas status kepegawaian, Komisi 10 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk melalui kenaikan gaji minimum guru ASN. DPR RI menilai dengan dukungan anggaran pendidikan yang memadai, kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu dan pembukaan formasi guru dapat direalisasikan apabila dapat keputusan politik dari pemerintah. Ishakan, Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Sementara itu DPR RI menilai tambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah ini diarahkan Presiden Prabowo Subianto belum mencukupi kebutuhan nasional. Komisi 10 DPR RI ini mendorong pemerintah menambah dana riset hingga 8 triliun rupiah agar mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi bisa berjalan lebih optimal. Data menunjukkan kita kekurangan guru 561 ribu. Komisi 10 DPR RI menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat sektor pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Namun tambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan riset nasional yang terus meningkat. Tambahan anggaran lebih tepat berada pada kisaran 7 hingga 8 triliun rupiah dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Lebih mendalam lalu menegaskan kebutuhan riset mencapai berbagai sektor strategis sehingga pemerintah perlu memastikan setiap hasil penelitian memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Selain itu, Komisi 10 juga menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Menurut DPR, potensi perguruan tinggi beserta para guru besar harus dimaksimalkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan program prioritas pemerintah. Idealnya sekitar 7-8 triliun. Tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 oke lah 4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, bahkan lebih dari 7-8 triliun. Kedepan DPR akan mengawal satuan tugas yang akan dibentuk pemerintah untuk mempercepat tindak lanjut hasil pertemuan Presiden dengan para guru besar dan juga dosen. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada para guru besar dan dosen membentuk satgas atau kelompok kerja. Permintaan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari seluruh perguruan tinggi Indonesia dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Ishakan, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia meluncurkan tema dan program BTN Indonesia Fashion Week 2026. Perhelatan mode terbesar di Indonesia akan digelar pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta Convention Center, Jakarta, yang menghadirkan ratusan desainer hingga pelaku UMKM. Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI meluncurkan tema dan program BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Atrium Lipo Mall Nusantara, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Peluncuran ini menandai dimulai hitung mundur menuju penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week memasuki tahun ke-14. Mengusung tema Ulos Simetria, BTN Indonesia Fashion Week 2026 akan digelar pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Pada penyelenggaraan tahun ini, Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai official team menampilkan kekayaan wasra, tradisi dan kreativitas daerah sebagai inspirasi utama koleksi para desainer. Ketua Umum APPMI sekaligus Presiden Indonesia Fashion Week Poppy Darsono menegaskan, selama 14 tahun Indonesia Fashion Week menjadi wadah kolaborasi memperkuat ekosistem fashion nasional. Karena saya terus terang bukan ahli sekali di dalam bidang tenun, tetapi intinya untuk saya bahwa heritage itu penting apapun prosesnya untuk tetap bisa ditampilkan, ya, sehingga semua bangsa Indonesia mengerti bahwa kita tuh tidak hanya memiliki batik, ikat, bordiran, songket, tapi juga ulos adalah bagian dari kekayaan kita yang patut kita dengungkan, kita eksplorasi menjadi fashion yang diminati oleh nasional dan juga internasional. Karakteristik BTN Indonesia Fashion Week 2026 akan menghadirkan ratusan desainer, eksibitor, pelaku UMKM, serta berbagai program pagelaran fashion, pameran, forum bisnis, gelar wicara, dan aktivitas kolaboratif mempertemukan industri, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan mitra internasional dalam satu ekosistem. Anggada Agung, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri.
Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Funky dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama, mari kita lihat dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas saat ini dari Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati terpantau ramai dan kondusif lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, namun lalu lintas kita lihat bersama dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Begitupun dari arah Lebak Bulus, Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro, sore hari ini lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir. Pada sore hari ini kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas saat ini di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah. Lalu lintas sore hari ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi saat ini juga terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang terpantau sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Begitupun di jalur arteri bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Cawang saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas saat ini pemirsa dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan ataupun yang akan menuju ke Slipi, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Di jalur tol dalam kota khususnya kita lihat saat ini sedang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Perlambatan kecepatan kendaraan ini dikarenakan sudah meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol Semanggi yang akan menuju ke kawasan Tomang ataupun yang akan menuju ke kawasan Pluit. Kemudian lalu lintas di arah sebaliknya yaitu dari arah Slipi yang akan menuju ke Kuningan maupun ke Cawang terpantau lancar. Dan di jalur arteri kita lihat bersama lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan terpantau ramai lancar. Namun perlu diantisipasi akan pertemuan kendaraan yang keluar dari gerbang tol Semanggi. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Kuningan di jalur arteri terpantau lancar. Dan yang terakhir pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya pada sore hari ini terpantau lancar, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol, walaupun kita lihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan Semanggi, namun bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Grogol dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota saat ini lalu lintas terpantau lancar. Kemudian pemirsa, lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi ataupun dari arah Senayan yang akan menuju ke Grogol kita lihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya antrian kendaraan di traffic light Tomang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman dan juga tetap perhatikan rambu lalu lintas yang berlaku. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp Center di 0858 715 00669. Demikian saya Brigadir Putu Funky melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan Loka Praja Samraksana. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan Loka Praja Samraksana dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada hari ini. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden dalam mendukung kemajuan dan juga penguatan institusi Polri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penganugerahan dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Medali kehormatan disematkan langsung Kapolri di hadapan pasukan upacara. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Polri, terutama pada aspek perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Loka Praja Samraksana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Predikat yang sama sebelumnya juga dianugerahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Oktober 2024 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap pengembangan organisasi Korps Bayangkara. Dalam rangkaian upacara Polri juga mengukuhkan pangkat kehormatan kepada 3 tokoh nasional Purnawirawan Polri serta menyerahkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah. Selain itu, bintang Bayangkara Nararia juga dianugerahkan kepada personil Polri berprestasi dari berbagai tingkatan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui pembangunan lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Presiden menilai dapur-dapur MBG yang dibangun Polri memiliki kualitas terbaik dan mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pembangunan lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Apresiasi ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menyebut keterlibatan Polri menjadi wujud dukungan nyata terhadap program strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menurut Presiden, keberadaan dapur-dapur MBG akan memperkuat pelaksanaan program agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Presiden Prabowo juga menilai dapur-dapur MBG yang dibangun oleh Polri memiliki kualitas terbaik. Menurut Presiden, penilaian ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap fasilitas yang telah dibangun dan dioperasikan. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan bahwa sejumlah pengamat serta perwakilan lembaga internasional yang berkunjung ke Indonesia juga telah meninjau dapur-dapur program makan bergizi gratis. Hasil peninjauan ini menunjukkan bahwa SPPG yang dibangun Polri mendapatkan penilaian positif atas standar dan kualitasnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kepala negara mengingatkan agar penegakan hukum berjalan tanpa penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, berpihak kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik. Penegasan ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Pusat Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026.
Dalam amanatnya, Presiden menyatakan hukum harus ditegakkan dan dihormati sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Presiden, hukum harus menjadi pelindung bagi rakyat, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang jujur, serta menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Presiden juga menekankan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip keadilan secara setara kepada seluruh warga negara. Menurut Presiden, penegakan hukum tidak boleh membedakan latar belakang status sosial maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan kepentingan kelompok atau balas dendam politik. Kepala negara juga menegaskan pentingnya mencegah praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang sehingga setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara yang jatuh pada hari ini, Presiden menekankan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan melindungi seluruh masyarakat. Dengan moto, siap, terlihat, dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Polri menjadi penjaga demokrasi dengan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Pesan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan ruang demokrasi harus tetap terjaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Menurut Presiden, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan unsur penting dalam demokrasi selama disampaikan secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Presiden juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menjadi sumber perpecahan. Polri diminta mengawal demokrasi secara dewasa dengan menjaga persatuan, kerukunan, serta memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya secara bertanggung jawab. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Selain menjaga kebebasan berpendapat, Presiden menegaskan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Presiden menyatakan hukum harus berpihak pada keadilan, terutama bagi masyarakat yang lemah serta tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ketegangan Israel dan Iran ini kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel Katz ini menyatakan Mojtaba Khomeini ditetapkan sebagai target operasi Israel. Iran mengancam akan melanjutkan operasi militer jika konflik kembali memanas. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini ditetapkan sebagai target operasi Israel. Dikutip dari Fox News Rabu 1 Juli 2026, Katz menegaskan Tel Aviv siap kembali melancarkan serangan ke Iran apabila proses negosiasi dinyatakan berakhir, atau jika Iran kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel.
Menurut Katz, militer Israel diperintahkan menyiapkan operasi lanjutan dan akan memberikan respon cepat terhadap setiap ancaman yang datang dari pihak Iran. Katz menegaskan jika Iran menyerang maka akan ada perang ketiga. Pernyataan ini muncul saat kondisi kawasan masih tegang menyusul serangkaian konflik dan saling serang antara kedua negara. Keberadaan Mojtaba Khamenei hingga saat ini masih misterius. Sejak diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, Senin 9 Maret 2026, Mojtaba belum muncul ke publik. Mojtaba memiliki banyak berpengalaman di dunia intelijen, jarang terlihat secara publik berbeda dengan Ali Khamenei yang kerap muncul. Di lain itu, pemirsa, konflik di perbatasan Pakistan dan Afghanistan kembali memanas. Islamabad melancarkan operasi militer yang diklaim menargetkan kelompok milisi. Pemerintah Afghanistan menyebut serangan menimbulkan banyak korban sipil. Pakistan melancarkan operasi udara dan darat di wilayah perbatasan Afghanistan pada Minggu 29 Juni 2026. Serangan ini disebut sebagai serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Informasi Pakistan Ataullah Tarar menyatakan operasi menewaskan 29 anggota milisi dituduh bertanggung jawab atas serangan mematikan di Karachi pekan lalu. Dismantled and destroyed in Afghanistan by Pakistan's valiant security forces. Di sisi lain, pemerintah Taliban Afghanistan mengklaim serangan udara Pakistan menghantam 3 provinsi timur menyebabkan 36 warga sipil tewas dan 163 orang terluka. Warga setempat menyebut korban didominasi perempuan, anak-anak, dan lansia sedang berada di dalam rumah saat serangan terjadi. Pakistan menegaskan target operasi adalah kelompok Jamaat ul Ahrar, disebut sebagai kelompok pecahan Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP. Konflik berkepanjangan antara kedua negara terus meningkat meski berbagai upaya mediasi internasional telah dilakukan. Sepanjang tahun 2026, bentrokan di perbatasan menyebabkan ratusan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Piala Dunia 2026 hingga kini masih berlangsung. Kami akan mengupdate informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Piala Dunia berikut ini. Pemirsa, perayaan kemenangan Maroko atas Belanda di Piala Dunia 2026 berakhir ricuh. Bentrok terjadi antara ratusan pendukung dan kepolisian di kota Den Haag, Belanda, setelah tim Singa Atlas memastikan tiket ke babak 16 besar. Ratusan pendukung Maroko memadati kawasan Veilandland di distrik Schilderswijk, Den Haag, merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka pada Selasa dini hari 30 Juni 2026 waktu Indonesia. Suasana euforia berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah oknum terlibat konfrontasi dengan aparat kepolisian. Petugas huru-hara diterjunkan setelah terjadi lempar kembang api dan batu. Petugas melakukan penangkapan, sejumlah orang berlari di jalanan dan berhadapan dengan aparat. Media lokal melaporkan sejumlah orang ditangkap atas dugaan tindak kekerasan di tempat umum. Kerusuhan terjadi setelah Maroko menyingkirkan Belanda lewat adu penalti dan memastikan langkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Singa Atlas akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam laga fase gugur. Sementara itu, langkah timnas Jepang di Piala Dunia 2026 harus terhenti secara menyakitkan. Brazil menang 2-1 sekaligus memupus harapan Samurai Biru melaju ke babak 16 besar. Kemenangan atas Jepang ini mengakhiri catatan negatif Brasil di babak gugur Piala Dunia.
Ribuan pendukung Jepang memadati lokasi nonton bareng di Tokyo meski pertandingan dimulai pukul 2 Selasa dini hari 30 Juni 2026 waktu setempat. Mereka terus mengibarkan bendera dan memberikan dukungan penuh kepada Samurai Biru. Semangat para fans sempat memuncak saat Kaishu Sano membuka keunggulan Jepang pada menit ke-29. Gol ini membawa Jepang unggul lebih dulu atas 5 kali juara dunia, Brazil. Namun memasuki babak kedua, Brazil menunjukkan pengalamannya. Casemiro menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui sundulan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penentu memastikan kemenangan 2-1. Kekalahan dramatis ini membuat banyak pendukung Jepang kecewa. Meski demikian, mereka tetap menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim yang berhasil menembus fase gugur. Selanjutnya, Brazil akan menghadapi pemenang laga Norwegia kontra Pantai Gading pada perempat final yang dijadwalkan pada Minggu 5 Juli 2026, yang dimenangkan oleh Norwegia dengan skor akhir 2-1 pada dini hari 1 Juli 2026 waktu Indonesia. Ya, Paraguay menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Tim Albiroja ini menyingkirkan 4 kali juara dunia Jerman lewat adu penalti. Ribuan pendukung berpesta di jalanan Asuncion. Suasana ibu kota Paraguay berubah menjadi lautan merah putih biru. Ribuan supporter tumpah ruah ke jalanan Asuncion merayakan kemenangan bersejarah atas Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dengan mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, para pendukung melampiaskan kegembiraannya setelah tim kebanggaan mereka memenangkan adu penalti 4-3. Hasil ini diraih setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Kemenangan menjadi salah satu kejutan terbesar di fase gugur, mengingat Jerman merupakan 4 kali juara dunia. Presiden Paraguay, Santiago Peña, bahkan menetapkan tanggal 30 Juni sebagai hari libur nasional agar masyarakat dapat ikut merayakan prestasi bersejarah pasukan asuhan Gustavo Alvaro. Sejumlah pendukung mengaku tegang sepanjang pertandingan. Mereka memuji semangat juang para pemain dinilai mencerminkan karakter sepak bola Paraguay. Keberhasilan ini menyingkirkan Jerman menjadi momen bersejarah bagi Albiroja dan memperpanjang langkah di Piala Dunia 2026. Jangan beranjak, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, tersingkir dari Piala Dunia 2026, Timnas Iran menyampaikan 2 pesan berbeda. Federasi Sepak Bola Iran mengkritik perlakuan Amerika Serikat selama turnamen Piala Dunia 2026. Namun, di saat yang sama menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat rakyat Meksiko. Federasi Sepak Bola Iran menilai perlakuan Amerika Serikat terhadap tim Meli tidak adil dan tidak sportif selama Piala Dunia 2026. Kritik ini muncul setelah hasil imbang Austria melawan Aljazair memastikan langkah Iran terhenti di fase grup. Menurut federasi, perjalanan timnas Iran diwarnai berbagai kendala, mulai dari ketidakpastian keikutsertaan akibat konflik di Timur Tengah, hingga pembatasan masuk ke wilayah Amerika Serikat dan penolakan visa bagi sebagian staf pendukung. Timnas Iran menjadikan kota Tijuana, Meksiko sebagai markas selama turnamen. Setelah tersingkir, tim Meli mengungkapkan pesan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Meksiko atas keramahan yang mereka terima. Federasi menyebut dukungan warga Meksiko membuat para pemain merasa seperti berada di rumah sendiri. Apresiasi serupa juga disampaikan pemain Alireza Jahambaksh. Ia mengaku terharu dengan dukungan para supporter Meksiko sepanjang turnamen. Ya, Piala Dunia tak hanya menyaksikan di dalam stadion tetapi juga mewarnai ruang-ruang publik di New York dan New Jersey.
Sebanyak 23 patung bola raksasa karya seniman dunia mengubah sudut kota menjadi galeri seni terbuka merayakan semangat persatuan melalui sepak bola. "23 patung bola berukuran hampir 2 meter dipajang di berbagai lokasi ikonik di New York dan New Jersey. Mulai dari jalanan, taman kota, hingga kawasan transportasi, semuanya disulap menjadi galeri seni terbuka bertema Piala Dunia. Instalasi bertajuk The Art of the Game melibatkan 23 seniman kontemporer ternama dari berbagai negara memperingati penyelenggaraan Piala Dunia edisi ke-23. Salah satu karya paling menonjol adalah Socially Distance, karya Tomokazu Matsuyama. Seniman berbasis di Brooklyn ini memadukan seni era Edo, budaya pop, graffiti, manga, dan beragam pengaruh global dalam satu patung bola raksasa. Menurut Matsuyama, karyanya mencerminkan keberagaman budaya New York serta menyampaikan pesan persatuan saat konflik dan ketegangan terjadi di berbagai belahan dunia. Pameran ini digelar atas kerjasama panitia tuan rumah Piala Dunia 2026 New York, New Jersey dengan berbagai lembaga seni ternama. Setelah pameran berakhir pada 7 September 2026, sebagian patung akan tetap dipajang di ruang publik. Sementara sebagian lain akan dilelang untuk mendukung seniman dan organisasi seni nirlaba. Ya pemirsa, dari padang pasir yang gersang, Dubai berubah menjadi salah satu kota paling modern di dunia. Dalam beberapa dekade, Emirat ini menjelma menjadi pusat bisnis global, destinasi pariwisata kelas dunia, dan laboratorium inovasi masa depan. Selamat datang di Dubai. Dubai adalah salah satu emirat di Uni Emirat Arab yang berhasil melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Jika dahulu negara ini bergantung pada minyak, kini Dubai menjadi pusat keuangan, pariwisata, perdagangan internasional, dan teknologi. Pemerintah Dubai meluncurkan Dubai 2040 Urban Master Plan, sebuah rencana besar yang bertujuan menjadikan kota ini lebih berkelanjutan, lebih hijau, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Dengan target meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperluas ruang terbuka hijau, mengembangkan transportasi publik, serta memperkuat posisi Dubai sebagai pusat inovasi dunia. Dubai tidak hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga membangun ekosistem digital, smart city, dan teknologi masa depan. Museum of the Future. Di jantung kota Dubai berdiri sebuah bangunan berbentuk cincin raksasa dengan kaligrafi Arab yang menyelimuti fasadnya. Inilah Museum of the Future yang resmi dibuka pada 22 Februari 2022. Museum ini bukan sekedar tempat pameran, melainkan pusat penelitian dan inovasi yang menampilkan teknologi masa depan, kecerdasan buatan, robotika, bioteknologi, hingga eksplorasi luar angkasa. Bangunan ini menjadi simbol visi Dubai bahwa masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan. Desain yang futuristik mencerminkan pesan bahwa kota ini terus bergerak maju tanpa batas imajinasi. Beranjak ke ikon paling terkenal di dunia, Burj Khalifa. Dengan ketinggian 828 meter, gedung ini menjadi pencapaian arsitektur dan teknologi modern. Diresmikan pada tahun 2010, Burj Khalifa tidak hanya menjadi gedung tertinggi di dunia, tetapi juga menjadi simbol ambisi dan kepercayaan diri Dubai. Di dalamnya terdapat hotel, apartemen mewah, perkantoran,
serta dek observasi yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Dubai. Burj Khalifa adalah pernyataan kuat bahwa Dubai mampu mewujudkan proyek yang dulunya dianggap mustahil. Palm Jumeirah. Dari daratan tinggi kita bergeser ke lautan. Palm Jumeirah adalah pulau buatan berbentuk pohon palem yang dibangun di atas perairan Teluk Persia. Proyek reklamasi raksasa ini menambah garis pantai Dubai secara signifikan dan menjadi rumah bagi villa mewah, hotel internasional, restoran, serta destinasi hiburan. Palm Jumeirah menunjukkan keahlian rekayasa teknik modern yang mengubah laut menjadi ruang hidup dan pariwisata. Pulau ini menjadi simbol keberanian Dubai dalam berinovasi, bahkan di atas laut sekalipun. Dubai adalah cerita tentang visi, keberanian, dan kecepatan dalam berubah. Dari gurun pasir menjadi metropolis global, dari kota perdagangan menjadi pusat inovasi dunia. Dengan proyek-proyek futuristik dan rencana jangka panjang yang ambisius, Dubai memposisikan diri sebagai kota masa depan yang sudah hadir hari ini. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.